Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana Ajahra dengan NPM 214102504 dari jurusan Gizi FIK Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Menurut WHO, diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Diabetes mellitus dikenal sebagai silent killer karena sering tidak disadari oleh penyandangnya dan saat diketahui sudah terjadi komplikasi. Klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yaitu penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat destruksi atau kerusakan sel beta pankreas karena suatu sebab tertentu yang menyebabkan produksi insulin tidak ada sama sekali. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna gula dalam darah, sehingga penderita sangat memerlukan tambahan insulin dari luar. Lalu, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 diakibatkan penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan fungsi insulin atau resistensi insulin. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe gestasional. Diabetes mellitus tipe ini terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada usia 24 minggu masa kehamilan. Dan setelah melahirkan, gula darah akan kembali normal. Lalu yang terakhir ada juga diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe lain adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat efek genetik fungsi sel beta, efek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati karena obat atau zat kimia, infeksi sebab imunologi yang jarang, sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu jumlah penderita diabetes Indonesia terbesar kelima di dunia. Dari grafik tersebut, pada 2021 International Diabetes Federation atau IDF mencatat 537 juta orang dewasa yang berumur 20-79 tahun atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta dengan jumlah penduduk sebesar 179,72 juta. Berarti prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 10,6%. Dan untuk selanjutnya grafik prevalensi diabetes di Indonesia. Menurut International Diabetes Federation memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 28,57 juta pada tahun 2045. Jumlah ini lebih besar 47% dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada tahun 2021.
Jumlah penderita diabetes pada 2021 tersebut meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu gejala diabetes mellitus. Terdapat berbagai keluhan dapat ditemukan pada penyandang diabetes. Kecurigaan adanya diabetes mellitus perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan utama atau keluhan klasik diabetes mellitus seperti sering kencing atau poliuri, lalu sering cepat merasa lapar, polifagia, dan sering merasa haus atau polidipsi. Lalu ada juga gejala tambahan seperti berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, lalu sering kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, sering merasa cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit untuk sembuh, mudah mengantuk, dan yang terakhir hipotensi pada pria. Yang berikutnya yaitu efek bagi tubuh. Yang pertama, retinopati seperti gangguan pada mata atau penglihatan. Yang kedua, penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, nefropati diabetik seperti gangguan pada ginjal. Yang terakhir, neuropati diabetik seperti gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Untuk materi selanjutnya yaitu penyebab diabetes mellitus. Yang pertama, ada faktor genetik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa risiko seorang anak terkena penyakit diabetes akan lebih besar ketika ibunya juga memiliki penyakit diabetes. Jika kedua orang tuanya memiliki diabetes, risiko anak mengalami diabetes setelah dewasa bahkan bisa mencapai 50%. Para ahli menduga bahwa ada gen khusus penyebab diabetes mellitus yang bisa diturunkan dari orang tua ke generasi-generasi selanjutnya. Yang kedua ada faktor usia. Seiring bertambahnya usia, risiko untuk terkena penyakit diabetes semakin meningkat. Yang ketiga, gangguan autoimun. Diabetes tipe 1 merupakan jenis diabetes yang paling umum menyerang penderita berusia muda. Banyak anak-anak yang mengidap diabetes tipe 1 mengalami gangguan autoimun. Sistem imun mereka justru merusak sel pankreas yang menjadi tempat pembentukan insulin. Yang keempat ada resistensi insulin, di mana kondisi antara faktor keturunan, penyakit, dan gaya hidup yang buruk dapat menjadi penyebab resistensi insulin. Dan yang terakhir kondisi medis tertentu. Ada banyak penyebab DM yang mungkin tidak pernah diduga sebelumnya, dan dalam beberapa kasus kemunculan penyakit diabetes bisa dipicu oleh beberapa penyakit. Selanjutnya yaitu pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal. Jika mengalami kegemukan atau obesitas, maka diperlukan usaha untuk menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan yang ideal. Yang kedua, rutin beraktivitas fisik, minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga, makan makanan sehat seperti buah dan sayur, kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Yang keempat, hindari penggunaan tembakau atau merokok dan tembakau kunyah. Yang kelima, hindari mengkonsumsi alkohol. Dan yang terakhir, tes glukosa darah secara teratur. Pemeriksaan gula darah dapat dilakukan melalui layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Pemeriksaan setidaknya dilakukan 1 kali dalam setahun agar dapat mengenali secara dini penyakit diabetes mellitus. Untuk pengobatan diabetes mellitus, yang pertama, pemeriksaan kesehatan secara teratur, lalu menjalani pengobatan secara intensif. Yang ketiga, aktif secara fisik. Yang keempat, memperbaiki kualitas makanan. Dan yang terakhir, dukungan dari masyarakat, keluarga, atau sahabat. Yang berikutnya yaitu diet diabetes mellitus.
Diet diabetes mellitus merupakan pengaturan pola makan bagi penderita diabetes mellitus berdasarkan jumlah, jenis, dan jadwal pemberian makanan. Diet diabetes mellitus adalah diet yang bertujuan untuk membantu penderita DM memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik. Dengan cara yang pertama, mempertahankan kadar gula darah supaya mendekati angka yang normal. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lemak darah normal. Dan yang terakhir, memberi cukup energi untuk mempertahankan berat badan normal. Nah, berikut ini merupakan beberapa tujuan diet diabetes mellitus. Di antaranya yaitu yang pertama, mempertahankan kadar gula darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangi asupan makanan dengan insulin, obat penurun glukosa oral, dan aktivitas fisik. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipid serum normal. Yang ketiga, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan ideal. Yang keempat, menghindari atau menangani komplikasi akut pasien atau komplikasi jangka pendek dan jangka panjang, serta masalah yang berhubungan dengan latihan jasmani. Dan yang terakhir, meningkatkan derajat kesehatan serta keseluruhan melalui gizi yang optimal. Terdapat juga syarat-syarat diet diabetes mellitus. Di antaranya, energi diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan, protein normal yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total, lemak sedang yaitu 20-25%, karbohidrat sisa dari kebutuhan energi total yaitu 60-70%. Penggunaan gula murni dalam minuman atau makanan tidak diperbolehkan kecuali sedikit sebagai bumbu. Penggunaan gula alternatif dalam jumlah terbatas. Asupan serat dianjurkan 25 gram per hari dengan mengutamakan serat larut air yang terdapat di dalam sayuran dan juga buah-buahan. Lalu, pasien DM dengan tekanan darah normal diperbolehkan mengkonsumsi natrium dalam bentuk garam dapur, yaitu 3.000 mg per hari. Apabila mengalami hipertensi, asupan garam harus dikurangi. Dan yang terakhir, cukup vitamin dan juga mineral. Berikutnya, pola makan diet diabetes mellitus dengan aturan 3J. Yang pertama, jumlah. Jumlah asupan yang dimaksud adalah jumlah kalori yang dikonsumsi. Jumlah kalori yang dianjurkan adalah 25-30 kalori per kilogram berat badan ideal setiap harinya. Misalnya seseorang dengan berat badan ideal 50 kg memerlukan 1250 sampai 1500 kalori dalam sehari. Yang kedua, ada jenis. Penderita diabetes perlu menentukan jenis makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi dan makanan yang sebaiknya dihindari. Dan yang ketiga, jadwal. Jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 atau sampai 3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Jarak antara waktu makan besar dan selingan berkisar 2,5 sampai 3 jam. Jumlah saji konsumsi pangan dan kebutuhan harian. Yang pertama ada karbohidrat. Porsi yang dianjurkan untuk karbohidrat adalah 45 sampai 65% dari total kalori, atau minimal 130 gram per hari. Pilih sumber karbohidrat kompleks yang berserat tinggi. Dan untuk gula masih boleh dikonsumsi, maksimal 5% dari total kalori atau kurang lebih 4 sendok teh per hari. Dan yang terakhir, pemanis buatan aman untuk digunakan selama tidak melebihi batas aman.
Untuk serat, asupan yang dianjurkan adalah 14 gram per 1000 kalori atau minimal 5 porsi sayur dan buah. Dan untuk protein, asupan protein dianjurkan 10-20% dari total kalori. Pilih protein yang baik. Dan yang terakhir untuk lemak, asupan lemak yang dianjurkan adalah 20-25% dari total kalori. Dan pilih bahan makanan yang mengandung lemak baik seperti ikan atau lemak dari tumbuhan, contohnya alpukat. Dan yang terakhir, hindari lemak jenuh yang banyak terdapat pada gorengan dan lemak dari hewan. Jumlah kebutuhan kalori. Menghitung jumlah kalori penderita diabetes dengan tentukan terlebih dahulu berat badan ideal untuk mengetahui jumlah berat basal pasien diabetes mellitus. Nah, berikut ini merupakan rumus untuk menghitung berat badan ideal. Ada pula perhitungan berat badan ideal menurut indeks massa tubuh atau IMT. Dan berikut pula rumus tersebut. Dan yang di samping merupakan pedoman jumlah kalori yang diperlukan sehari bagi penderita diabetes mellitus. Untuk penderita yang kurus, yaitu berat badan dikali 40-60 kalori. Lalu penderita yang normal, yaitu berat badan dikali 30 kalori. Untuk penderita yang gemuk, berat badan dikali 20 kalori. Dan yang terakhir, penderita yang obesitas, yaitu berat badan dikali 10-15 kalori. Ini jenis bahan makanan yang dianjurkan diet diabetes mellitus. Yang pertama, ada karbohidrat kompleks seperti kentang, sayuran, buah-buahan, gandum, jagung, dan juga kacang-kacangan. Lalu protein yang baik seperti ikan, telur, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, tahu, tempe, dan kacang-kacangan, dan juga susu. Dan untuk lemak, yaitu lemak baik seperti ikan dan alpukat. Terdapat juga jenis bahan makanan yang dibatasi. Ada sumber hidrat arang seperti nasi, bubur, roti, gandum, pasta, dan juga sereal. Lalu protein hewani tinggi lemak jenuh seperti kornet, sosis, dan juga sarden. Terdapat pula pada sayuran dan buahan yang dibatasi, seperti daun singkong, jagung muda, kacang panjang, nanas, anggur, manggis, sirsak, dan juga durian. Dan yang terakhir, ada bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk diet diabetes mellitus, yaitu karbohidrat sederhana seperti jus buah yang ditambahkan dengan gula, gula pasir, permen, serta produk olahan yang dibuat dari tepung seperti kue kering ataupun kue basah. Lalu ada tinggi lemak seperti gorengan, junk food, donat, dan juga cake. Ada juga tinggi natrium seperti telur asin dan juga ikan asin. Dan bumbu seperti kecap manis, saus tiram. Lalu minuman manis dan juga minuman mengandung alkohol. Lalu es krim, sirup, dan juga selai. Lalu ada juga cara mengatur diet. Nah, untuk yang pertama kali, sebaiknya makanan ditimbang sampai mencapai diet dan porsi yang sesuai. Lalu, makanlah sesuai dengan jumlah dan pembagian makanan yang telah ditentukan dalam daftar diet. Nah, untuk mendapatkan variasi menu, gunakanlah daftar makanan penukar. Dan makanlah banyak sayuran dan buah-buahan yang tinggi serat. Lalu laksanakanlah diet dengan disiplin untuk mencapai berat badan yang normal. Materi yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat berdiet. Nah, di sampingnya berdiet, lakukanlah olahraga secara teratur dan waspadai kemungkinan terjadinya hipoglikemia.
Hipoglikemi ini adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah tertentu rendah dan dapat menyebabkan koma. Hal ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan aktivitas yang dilakukan dan juga obat yang digunakan. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menyimak dan menonton materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.